Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi Data. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ken Fajri Amelia Balkis, saya sendiri dengan NIM 2019-11397. Lalu ada Nilam Komalasari dengan NIM 2019-11399. Lalu ada Friska Dila Aulita dengan NIM 2019-11424. Lalu ada Siska Eliana Lestari dengan NIM 2019-11402. Lalu ada Nana Wibowo dengan NIM 2019-11411. Lalu yang terakhir ada Misbahul Anam dengan NIM 2019-11409. Baik, berikut adalah referensi yang kelompok kami pakai, yakni yang pertama ada dari Behrouz A. Forozan, Data Communication and Networking. Lalu yang kedua ada buku Komunikasi Data oleh Doni Arius dan Rom Andri. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, kita ketahui dulu bahwa kata komunikasi merupakan suatu kata yang dapat diartikan sebagai cara menyampaikan atau menyebarluaskan sebuah informasi. Sedangkan informasi itu berarti berita atau pikiran pendapat dengan berbagai cara, bisa berbicara secara langsung maupun tidak langsung seperti itu. Baik, kita masuk ke materi pertamanya. Ini tentang pengertian komunikasi data. Apa sih itu komunikasi data? Jadi komunikasi data merupakan gabungan dari beberapa teknik pengolahan data, di mana telekomunikasi dapat diartikan segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari atau titik ke orang lain. Sedangkan pengolahan data adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berguna bagi user atau orang lain, seperti itu. Komunikasi data bisa diartikan dengan cara mengirimkan sebuah sistem transmisi atau itu mengirimkan elektronik dari elektronik satu ke elektronik lainnya, bisa komputer ke komputer lain atau yang lainnya. Sedangkan data itu adalah merupakan sinyal elektromagnetik yang dibangkitkan oleh sumber data yang dapat ditangkap dan dikirimkan oleh terminal penerima. Dalam komunikasi data terdapat 5 komponen. Ini yang pertama ada message atau data, yang kedua ada sender atau pengirim, lalu yang ketiga ada receiver, yaitu penerima, yang keempat ada medium, dan yang kelima ada protokol. Bisa kita ketahui bahwa yang pertama tadi message adalah informasi atau data yang ingin dikirimkan. Lalu yang kedua ada sender atau pengirim, yaitu perangkat atau alat yang mengirimkan sebuah pesan, informasi atau data tersebut. Dapat berupa komputer, workstation, telepon, kamera, video, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada receiver, yaitu penerima. Itu bisa saja perangkat atau alat yang menerima message atau informasi tersebut, bisa berupa komputer, workstation, telepon, televisi, dan yang lain-lain. Lalu yang keempat ada media transmisi atau media untuk penyaluran, yaitu medium dari jalur fisik di mana message atau informasi dapat berjalan dari pengirim ke penerima. Beberapa contoh media transmisi tersebut adalah ada kabel koaksial, ada kabel UTP, kabel fiber optik, dan yang lain-lain. Lalu yang kelima, ada protokol, yaitu set aturan yang mengatur dalam pertukaran data. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari adanya komunikasi data. Yang pertama adalah memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar itu secara efisien, tanpa kesalahan, secara ekonomis, dan juga dari teknis. Yang kedua, ada memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh, jadi efisien waktu, efisien jarak,
Lalu ada mempercepat penyebaran sebuah informasi. Lalu selanjutnya ada mempermudah kemungkinan pengelolaan data atau informasi, pengaturan data yang ada di dalam berbagai sistem komputer. Lalu selanjutnya ada mengurangi waktu, tadi efisiensi waktu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah memungkinkan sebuah penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol. Jadi mempermudah user untuk mengkontrol sebuah data-data tersebut. Selanjutnya ada model komunikasi data, ini ada 4. Yang pertama ada source atau sumbernya, lalu yang kedua ada transmitter, yang ketiga ada sistem transmisi, dan yang keempat ada tujuan atau destination. Jadi di sini sudah dijelaskan di dalam gambar, itu mulai dari source, terus lalu ke transmitternya, melalui transmisi, lalu ke receivernya, dan terakhir ke destination atau tujuan. Nah, pengertiannya ini yang pertama, source tadi alat yang membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contohnya telepon atau PC. Lalu yang kedua ada transmitter atau pengirim, yakni biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber yang tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama seperti sinyal-sinyal elektromagnetik. Nah, yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transformasi berurutan. Lalu yang ketiga, ada sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission atau jaringan kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan destination. Selanjutnya yang keempat, ada tujuan atau destination, yakni menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Komalasari dari NIM 2019-11399. Saya akan menjelaskan dari tipe-tipe jaringan komunikasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama satu LAN, singkatan dari Local Area Network, yang menghubungkan komputer yang berada di dalam suatu area kecil, misalnya gedung, perkantoran atau kampus. Yang kedua, MAN, singkatan dari Metropolitan Area Network, merupakan suatu jaringan yang cakupannya meliputi suatu kota. MAN menghubungkan LAN-LAN yang lokasinya berjauhan. Yang ketiga, ada WAN, singkatan dari Wide Area Network, jaringan yang menghubungkan komputer-komputer yang terletak pada suatu cakupan geografis yang luas, seperti hubungan dari suatu kota ke kota yang lain di dalam suatu negara. Yang ketiga ada GAN. GAN merupakan singkatan dari Global Area Network, yang merupakan suatu jaringan yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Jenis-jenis komunikasi data dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, infrastruktur terestrial, yaitu aksesnya dengan menggunakan media kabel dari nirkabel. Untuk membangun infrastruktur terestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi, kapasitas bandwidth yang terbatas. Biaya yang tinggi dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca, jadi sinyal yang digunakan cukup kuat. Yang kedua, melalui satelit. Menggunakan satelit sebagai aksesnya, biasanya wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibuatnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk melangsungkan proses komunikasi. Komunikasi data. Sistem komunikasi offline adalah proses pengiriman data dengan menggunakan telekomunikasi ke pusat pengolahan data, tetapi akan diproses dulu oleh terminal, kemudian dengan menggunakan modem dikirim melalui telekomunikasi dan langsung diproses oleh CPU. Data disimpan pada disket magnetic tape pada lain-lain.
Sistem komunikasi data dibagi menjadi 5, yaitu pertama, terminal untuk mengirim data dan menerima data jarak jauh. Yang kedua, jalur komunikasi, fasilitas komunikasi seperti telepon, telegraf, telex, dan lain-lain. Yang ketiga, modem. Modem suatu alat yang mengalihkan data dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog. Yang keempat, analog. Contohnya seperti telepon umum PSTN, yaitu Public Switch Telephone Network. Yang kelima, komunikasi data digital adalah komunikasi yang terjadi pada komputer. Dalam komputer, data-data diolah secara digital. Sistem komunikasi online, data yang dikirim melalui terminal komputer bisa langsung diperoleh dan diproses oleh komputer. Sistem komunikasi online ini memungkinkan untuk mengirimkan data ke pusat komputer, diproses satu pusat komputer. Perusahaan yang pertama kali melopori adalah American Airlines, berlaku komunikasi dua arah, merupakan komunikasi data dengan kecepatan tinggi. Sistem ini memerlukan suatu teknik dalam hal sistem desain dan pemrograman karena pusat komputer dibentuk suatu bank data atau database. Sistem komunikasi online terbagi menjadi dua, yaitu time sharing system. Teknik online sistem oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai karena perkembangan proses CPU lebih cepat sebagai input dan output tidak dapat menghubungi. Yang kedua, distribute data process system. Sistem yang digunakan sebagai perkembangan data time sharing system. Saya Friska Dila Aulita, NIM 2019-11424. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nilam Kumalasari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai transmisi data yang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Line configuration. Line configuration mengacu pada bagaimana dua piranti terhubung pada suatu jalur atau link. Jalur atau link adalah saluran komunikasi fisik yang mentransmisikan data dari satu piranti ke piranti lainnya. Bayangkan saat Anda harus melewati jalan raya untuk mencapai tujuan dari rumah Anda. Jalan yang Anda lewati dapat dianalogikan sebagai jalur atau link dalam komunikasi data. Selanjutnya, yang kedua yaitu point to point, yaitu suatu konfigurasi point to point menyediakan jalur tertentu antara dua piranti. Seluruh kapasitas jalur tersebut didedikasikan untuk transmisi antara dua piranti tersebut. Misalnya, saat Anda merubah saluran TV menggunakan gelombang infrared dari remote control, Anda menggunakan konfigurasi point to point antara remote control dan sistem kontrol TV. Yang ketiga yaitu multipoint. Multipoint yaitu saat lebih dari satu piranti berbagai jalur yang sama. Terima kasih. Selanjutnya, transmisi data duplexity. Duplexity mengacu kepada arah dari aliran sinyal antara dua piranti yang saling berhubungan. Kemudian simplex. Komunikasi hanya satu arah, hanya ada satu perangkat yang melakukan pengiriman dan perangkat lain hanya berfungsi sebagai penerima. Contoh, keyboard hanya dapat melakukan input, sedangkan monitor hanya dapat menerima output. Half duplex. Dalam mode half duplex, tiap piranti dapat mengirim dan menerima data, tapi tidak pada waktu yang sama. Saat suatu piranti mengirim, piranti yang lain dapat menerima dan begitu pula sebaliknya. Mode half duplex adalah seperti suatu jalan sempit dua arah. Saat suatu mobil sedang melewatinya,
mobil dari arah yang berlawanan harus menunggu. Pada half duplex, semua kapasitas saluran digunakan oleh salah satu piranti yang sedang mengirimkan data. Contoh sistem half duplex misalnya walkie-talkie. Kemudian full duplex. Pada full duplex, setiap piranti dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Analoginya adalah jalan lebar dua arah. Kendaraan dari dua arah yang berlawanan dapat melewati pada saat yang sama. Pada mode ini, sinyal menuju arah yang berlawanan saling berbagi kapasitas jalur. Contoh sistem full duplex adalah jalur telepon. Saat menggunakan telepon, kita dapat berbicara dan mendengarkan pada saat yang bersamaan. Nama Nanang Wibowo NIM 2019 11411. Media dalam proses komunikasi. 1. Media nirkabel. Jaringan lokal nirkabel atau WLAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Area dapat berjarak dari ruang tunggal ke seluruh kampus. Tulang punggung jaringan biasanya menggunakan kabel dengan satu atau lebih titik akses. Jaringan menyambungkan menggunakan pengguna nirkabel ke jaringan berkabel. LAN nirkabel adalah suatu jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi radio untuk mengkomunikasi antara perangkat komputer dan akhirnya titik akses yang merupakan dasar dari transceiver radio dua arah yang tipikalnya berjarak di bandwidth 2,4 GHz 802.11 bit 802.11 giga atau 5 GHz atau 802. Media dalam proses komunikasi. 2. Media terpadu atau quad media. Media kabel lebih baik dari media nirkabel karena media kabel mampu membawa data dalam jumlah besar tanpa terganggu oleh cuaca sehingga menghasilkan komunikasi data yang cepat. Contohnya, penggunaan transmisi kabel sebagai backbone yang menghubungkan komunikasi data atau internet antar sebuah pulau negara di seluruh dunia. Dalam hal ini media nirkabel tidak bisa digunakan karena kondisi geografis bumi yang tidak memungkinkan seperti cuaca, ombak, air pasang, angin, dan lain-lain. Swisspair atau kabel dua kawat. Media transmisi Swisspair dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu UTP (Unshield Swisspair) dan STP (Shield Swisspair). A. Kabel UTP atau Unshield Swisspair disingkat UTP adalah sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga yang tidak bisa dilengkapi dengan shield internal seperti kabel STP. UTP merupakan jenis kabel yang paling umum yang sering digunakan di dalam jaringan lokal atau LAN karena memang harganya yang murah, fleksibel, dan kinerja yang ditunjukkannya relatif bagus. Dalam kabel UTP terdapat pelindung satu lapis yang melindungi kabel dari ketegangan fisik atau kerusakan, tapi tidak seperti kabel Shield Swisspair atau STP. Pelindung tersebut tidak melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik. B. Kabel STP atau Shield Swisspair. Shield Swisspair atau STP adalah kabel tembaga yang memiliki pembungkus pada masing-masing pasangan kabelnya. Pelindung tersebut terdapat pada setiap pasang kabelnya yang dilindungi oleh timah, dan setiap pasang kabel tersebut masing-masing dilapisi dengan pelindung. Kabel ini sama dengan UTP, perbedaannya hanya di lapisan pelindungnya. Lapisan pelindung tersebut berfungsi untuk melindungi dari interferensi gelombang elektromagnetik baik dari dalam maupun dari luar. Koaksial kabel atau kabel koaksial.
Kabel koaksial adalah media penyalur atau transmitter yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Kabel ini memiliki kemampuan yang besar dalam menyalurkan bidang frekuensi yang lebar sehingga sanggup mentransmisi kelompok kanal, frekuensi percakapan, atau program televisi. Kabel koaksial biasanya digunakan untuk saluran interlokal yang berjarak relatif dekat, yakni dengan jarak maksimal 2000 km. Kabel jenis ini mempunyai kemampuan dalam menyalurkan sinyal-sinyal listrik yang lebih besar dibandingkan saluran transmisi dari kawat biasa. Kabel koaksial dikelompokkan menjadi beberapa tipe sebagai berikut. Koaksial T-net A. Kabel koaksial T-net atau kabel RJ58. Kabel koaksial T-net atau kabel RJ58 disebut juga tin koaksial merupakan kabel yang menggunakan satu pengantar luar. Diameter kabel sebesar 5 meter atau kabel ini bisa disebut juga dengan kabel BNC atau British Naval Connector, di mana BNC adalah nama konektor yang dipakai, bukan nama kabelnya. Yang B. Kabel koaksial T-net atau kabel RJ58. Kabel koaksial T-net atau kabel RJ58 disebut juga TIK koaksial merupakan kabel yang menggunakan dua pengantar luar, sehingga kabel ini cukup tebal. Diameter kabel sebesar 10 mm. Biasanya dipakai untuk instalasi antar gedung. Spesifikasi kabel ini sama dengan kabel koaksial T-net, hanya bentuk fisiknya lebih besar. Karena lebih besar, kabel ini dapat menampung daya yang lebih banyak sehingga cocok untuk instalasi optik fiber atau kabel serat optik. Secara garis besar, kabel serat optik terdiri dari dua bagian utama, yaitu cladding dan core. Cladding adalah selubung dari inti atau core. Cladding mempunyai indeks biasa lebih rendah daripada core, akan memantulkan kembali cahaya yang mengarah keluar dari core kembali ke dalam core lagi. Dalam aplikasinya, serat optik biasanya diselubungi oleh lapisan resin yang disebut jaringan jaket. Biasanya berbahan plastik. Lapisan ini dapat menambah kekuatan untuk kabel serat optik walaupun tidak memberi peningkatan terhadap sifat gelombang pandu optik pada kabel tersebut. Namun lapisan resin ini dapat menyerap cahaya dan mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran cahaya yang keluar dari selubung inti. Serta hal ini dapat juga mengurangi cakap silang atau crosstalk yang mungkin terjadi. Baik, selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik, dibagi menjadi dua, yakni guided dan unguided. Pada media guided, gelombang dipandu untuk menuju penerima dan merambat pada suatu media yang kasat mata, contohnya kawat, tembaga, serat optik, dan lain sebagainya. Lalu untuk media unguided, yakni untuk mentransmisikan data tetapi tidak bertugas untuk memandu dan mengarahkan transmisi. Contohnya media transmisi untuk guided adalah udara, atmosfer, dan ruang angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Anam, NIM 2019-11409. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya sebelumnya mengenai representasi data atau data representation. Informasi dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. 1. Teks. Dalam komunikasi data, teks dipresentasikan berupa pola bit atau susunan urutan bit 0 maupun 1. Susunan atau urutan bit-bit yang berbeda satu dengan yang lain dalam merepresentasikan simbol teks disebut kode. Sedangkan proses dalam merubah menjadi simbol dinamakan coding. Sistem pengkodean yang banyak dipakai sekarang adalah kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange yang mewakili 127 karakter. Yang kedua adalah angka atau number. Angka juga diwakili oleh pola urutan bit. ASCII tidak digunakan untuk mewakili angka,
angka langsung dikonversi atau diubah menjadi angka biner untuk memudahkan dalam perhitungan operasi matematika. Ketiga adalah gambar. Gambar juga dipresentasikan oleh urutan bit. Dalam bentuk yang paling mudah, sebuah gambar terdiri dari matriks yang terdiri dari pixel atau pixel elemen, di mana tiap piksel adalah representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar yang diperhitungkan per inci. Ukuran dari piksel tergantung dari resolusinya. Better representation of the image atau better resolusi, more memory is needed to store the image. Setelah gambar dipecah menjadi beberapa ukuran piksel, tiap pikselnya akan mewakili sebuah pola bit. Ukuran dan nilai dari pola tersebut tergantung dari gambar tersebut. Untuk gambar hitam putih terdiri dari titik hitam dan titik putih, maka satu buah pola bit cukup untuk mewakili piksel, yaitu 0 untuk piksel hitam dan 0 untuk piksel putih. Untuk gambar grayscale akan ada dua pola bit. Satu untuk piksel warna hitam diwakili oleh 00, 2 untuk warna dari grey diwakili oleh 001, 3 untuk warna light grey diwakili oleh 10, 4 untuk warna putih diwakili oleh 11. Terdapat beberapa metode untuk mewakili gambar berwarna. Salah satu metode yang digunakan adalah RGB. Disebut demikian karena tiap warna adalah kombinasi dari ketiga warna primer, yaitu red, green, dan blue. Ada metode yang lain yaitu YCM, yang mana warna yang dihasilkan adalah kombinasi dari ketiga warna primer yang lain, yaitu yellow, cyan, dan magenta. Keempat, audio. Audio adalah rekaman atau penyiaran dari suara atau musik. Secara alamiah, audio berbeda dengan teks, angka, dan gambar. Sifatnya kontinu, bukan diskrit. Mikrofon, sebuah transducer yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. 5. Video. Video adalah rekaman atau siaran dari sebuah gambar atau film. Video juga dapat berupa entitas yang sifatnya kontinu. Baik, materi selanjutnya yakni tentang efektivitas of data communication system depends on four fundamental characteristic. Jadi karakteristik dari komunikasi data. Yang pertama ada delivery, yang kedua ada akurasi, dan ketiga ada timelines, yang keempat ada jitter. Yang pertama, delivery atau pengiriman. Jadi si pengirim harusnya mengirimkan data ke tujuan yang dituju. Data harus diterima oleh perangkat atau orang user yang ditujukan dan hanya diterima oleh perangkat atau user yang dituju tersebut. Lalu yang kedua ada akuransi, akurat, yakni sistem harus dapat mengirimkan data secara akurat. Data yang telah mengalami kesalahan pada saat pengiriman dan dibiarkan salah menjadi data yang tidak dapat digunakan. Lalu yang ketiga, ada timelines, yakni sistem harus dapat mengirimkan data dalam waktu yang tepat dan cepat. Data yang mengalami keterlambatan akanlah menjadi sia-sia. Lalu yang keempat ada jitter, yakni variasi dari waktu kedatangan paket, ketidaksamaan waktu tunda atau delay dalam pengiriman paket audio atau video. Baik, selanjutnya ada manfaat dari kita belajar komunikasi data. Yakni yang pertama adalah memungkinkan pengiriman data dalam jumlah yang besar efisien tanpa adanya kesalahan, dan juga itu dapat menghemat secara ekonomis. Lalu yang kedua ada memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh, seperti contohnya adalah penggunaan remote. Jadi kita tidak perlu untuk datang mendekati televisi untuk kita menyalakan televisi tersebut, cukup kita menggunakan remote. Lalu yang ketiga ada memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga dapat mendukung manajemen dalam hal mengkontrol. Lalu yang keempat ada mempermudah
kemungkinan pengelolaan data, pengaturan data yang ada di dalam berbagai sistem komputer. Lalu yang kelima, mengurangi waktu untuk pengolahan data, yakni untuk efisiensi waktu tadi. Yang keenam, mendapat data langsung dari sumbernya. Dan yang ketujuh, untuk mempercepat perluasan informasi. Baik, sekian dan terima kasih dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.